Film dimulai di waktu di masa depan, di mana situasi dunia udah mengalami distopia, dengan angka populasi manusia yang sudah sangat meledak. Akibatnya, angka kriminalitas menjadi meningkat, kebutuhan fasilitas sosial pun meningkat, sampai dengan lapangan pekerjaan yang semakin sempit. Di malam itu, di tempat perbatasan antar negara, ada sepasang suami istri yang bernama John dan Karen. Mereka mau pergi menggunakan sebuah mobil menuju negara tetangga untuk melahirkan anak kedua mereka. Mereka melakukan itu karena negara mereka memberlakukan kebijakan untuk hanya punya satu anak saja untuk setiap keluarga. Dan mereka juga dilarang untuk melahirkan anak kedua, bahkan jika mereka mempunyai anak lain yang sudah meninggal. Kebetulan, anak pertama mereka sudah meninggal dan sekarang Karen hamil lagi beberapa bulan. Jadi dia memakai jaket khusus untuk menyembunyikan kehamilannya dari para petugas. Banyak mobil yang sedang mengantri untuk diperiksa. Dan ketika giliran John dan Karen, semua barang-barang mereka pun diperiksa termasuk perut seorang ibu. Mereka melihat seorang ibu yang ketahuan dan sudah hamil untuk anak yang kedua. Oleh karena itu, dia pun dibawa paksa sama para petugas untuk dibawa ke sebuah penjara. Sebagai pertanda kalau hukum di negara ini sudah semakin galak. Dan tiba saatnya giliran Karen diperiksa. Dia untungnya berhasil lolos. Tapi tepat setelah mereka mau masuk ke mobil, seorang petugas melihat jaket khususnya Karen yang mulai kelihatan. Alhasil, mereka pun ketahuan. Jadi John dan Karen berusaha kabur dari para petugas. Supaya Karen bisa selamat, John menyuruhnya untuk pergi. Sementara, dia sendiri yang akan menahan para petugas yang sedang mengejar mereka. Pada akhirnya, dia berhasil ditangkap sama para petugas, dan dia pun dibawa ke penjara. Tapi penjaranya bukan penjara yang biasa, melainkan penjara bawah tanah dengan ukuran yang sangat besar dan juga sangat kejam. Nama penjara tersebut adalah The Fortress, yang dioperasikan sama perusahaan, dan perusahaan tersebut bernama Mantel Corporation, yang dipimpin oleh seorang bos bernama Poe. Pemerintah udah ngasih kepercayaan dan membayar ke Mantel untuk mengurusi para tahanan, sehingga Mantel bisa membangun penjara sesuai dengan keinginan mereka, yaitu penjara terketat di dunia. Selain itu, The Fortress juga dilengkapi dengan AI bernama Z yang memonitor semua tahanan di The Fortress termasuk sebagai asistennya si bos. Di dalam perjalanan ke The Fortress, Z memberitahu bahwa The Fortress berada di tengah-tengah gurun yang sangat panas dan gak ada kehidupan yang bisa bertahan di sini serta gak mungkin untuk bisa kabur. Meskipun John dijatuhi hukuman 31 tahun di The Fortress karena kesalahannya, dia masih bisa tersenyum karena yang penting untuknya adalah istrinya yang berhasil kabur. Setibanya di The Fortress, semua tahanan langsung disuruh untuk melepaskan semua pakaiannya dan gak boleh ada satu barang pun yang mereka pakai di The Fortress. Sebelum masuk lebih dalam, para tahanan dipaksa untuk memakan sebuah bola khusus atau bola hukuman. Dan bola tersebut yang bisa aktif untuk bikin perut mereka sakit. Sebagai bentuk hukuman kalau mereka ada yang melakukan macam-macam. Kalau tindakan mereka sudah keterlaluan, maka bolanya bisa meledak. Dan akhirnya perut mereka pun akan bolong. Bola itu akan terus berada di lambung mereka. Dan gak akan bisa tercerna. Jadi para tahanan gak akan ada yang bisa mengeluarkannya. Di area selanjutnya, ada sebuah lorong yang harus mereka taati peraturannya, yaitu nggak boleh melewati garis batas kuning dan merah. Jika melewati garis kuning, maka perut mereka bakal disakitin. Jika melewati garis merah, maka bola hukumannya akan meledak. Ketika sedang berjalan, ada seseorang yang mengaku mempunyai fobia dengan sebutan klaustrofobia, yaitu takut dengan ruangan-ruangan yang sempit. Meskipun begitu, si petugas nggak memperdulikannya, jadi si pria pun menjadi nggak terima dan menginjak garis kuning. Z sontak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, dia mengaktifkan bola hukumannya, sehingga si pria menjadi kesakitan sambil bergerak ke garis merah. Kesakitannya makin parah, jadi si pria melihat perutnya makin membesar, dan dia pun habis dengan perut yang meledak dan akhirnya bolong. Setelah itu, John dan para tahanan menaiki sebuah lift dan diberitahu kalau The Fortress ini memiliki ketinggian sekitar 108 meter, dengan banyak ruangan penjara di masing-masing lantai. Tapi mereka melihat kalau setiap ruangan penjara cukup banyak orang dan menjadikan ruangannya sempit dan terbatas. Sesampainya di penjara, John bersama seorang tahanan bernama Gomez melihat sekelompok tahanan yang sedang melihat mereka, menganggap mereka berdua sebagai anak baru di lantai penjara ini. Setiap lantai mempunyai jembatan yang bisa bergerak untuk mengakses ke lift dan supaya para tahanan gak macam-macam untuk kabur, dan jembatannya pun tentu saja bisa dijatuhkan. Setibanya di ruangan penjara yang ditentukan, mereka melihat udah ada 3 orang yang berada di penjara itu. Orang itu bernama D-Day, Agus, dan Pak Budi. Kedatangan John dan Gomez nggak disambut dengan baik sama mereka bertiga.
dan mereka protes ke Z. Kalau ruangannya udah nggak muat lagi, apalagi udah ada toilet dan wastafel yang bikin tambah sempit. Tapi Z nggak peduli. Z memberitahu kalau segala bentuk protes adalah sebuah pelanggaran, dan Z mengancam akan mengaktifkan bola hukumannya. Jadi mereka pun mau nggak mau mesti menurutinya. Setelah John dan Gomez masuk ke ruangannya, Gomez bertanya apa yang terjadi jika mereka keluar dari ruangan ini. John menyadari udah ada suatu penghalang yang menghalangi mereka untuk bisa keluar. Oleh karena itu, dia menggunakan sebuah handuk dan ternyata betul, ada laser yang bisa menyakiti mereka jika mereka macam-macam keluar di waktu yang memang saatnya bukan untuk mereka keluar. Agus kemudian melihat wajahnya Gomez yang menurut dia pikir cukup manis. Jadi Agus mempersilahkan dia untuk tidur bersamanya, yang tentu saja ditolak sama Gomez. Sebelum tidur, Pak Budi juga memperingatkan untuk jangan sampai bermimpi. Karena The Portress juga melarang hal itu, atau enggak, perut mereka bakal disakitin. Tetapi meskipun sudah berusaha untuk enggak bermimpi, John tetap mendapatkan mimpi tentang bersama istrinya. Mimpinya ternyata bisa diketahui sama si bos, melalui sebuah kamera dari robot yang berkeliling di sekitar penjara. Oleh karena itu, perut John pun akhirnya disakitin. Esok harinya, John dan kawan-kawan mendapatkan tugas untuk memperluas penjara. Dan dia melihat ada seseorang yang berambut putih dan terlihat sudah enggak waras. Gak lama setelah itu, John melihat Gomez yang lagi dimain-mainin sama seorang pria kekar. Dan John dihalangi ketika mau menghentikannya. Jadi dia pun menghajar si pria kekar. Sehingga keributan pun akhirnya terjadi. Dan akhirnya dihentikan juga oleh Z. Sambil memberitahu kalau nggak boleh ada kekerasan yang terjadi di The Portress. Alhasil, mereka termasuk Gomez ditempatkan di sebuah penjara laser yang lebih sempit lagi dan dipaksa untuk memberitahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ini membuat Gomez menjadi nggak tahan di penjara ini. Apalagi dia diancam sama si pria kekar untuk jangan memberitahu apa yang sedang terjadi. Kalau tidak, Gomez bakal dihabisin. Melihat Gomez yang susah untuk menjawab, John pun akhirnya membantunya dengan bilang kalau dia sendirilah yang memulai keributannya. Karena itu, dia disuruh untuk bertemu dengan si bos. Dan melihat kalau ternyata Pak Budi dijadikan asisten pribadinya si bos. Mereka menganggap kalau Pak Budi adalah seorang yang paling bisa dipercaya. Si bos sudah mengetahui identitas John, yaitu dia adalah seorang mantan kapten untuk pasukan bersenjata. Tapi, pada akhirnya dia memilih untuk mundur dengan perasaan malu karena pernah kehilangan seluruh prajuritnya dalam satu pertempuran. Si bos memperlihatkan seseorang dan ternyata itu adalah istrinya yang sudah berhasil ditangkap di ujung jembatan sebelumnya. Si bos selalu memperingatkan kembali peraturan di negaranya, yaitu satu istri untuk satu anak. Karena mereka tinggal di sebuah planet yang bisa rapuh, jadi harus dijaga keseimbangan populasinya. Sebagai hukumannya, John dan Karen pun disakiti perutnya. Dan si bos memperingatkan John untuk tidak macam-macam di The Portress. Setelah dibawa kembali ke area penjaranya, John bertanya ke Pak Budi, di mana area penjara wanita? Dan Pak Budi menjawab, kalau areanya ada di lantai atas. Sementara itu, Karen menjadi terbangun ketika melihat temannya mengeluh tentang bayinya yang udah mau keluar. Gak lama setelah itu, kondisinya ketahuan sama Z. Jadi para petugas pun mau membawa si wanita ke ruangan operasi untuk diambil bayinya. Ini tentu saja ditolak Karen dan si temannya itu. Oleh karena itu, Karen menahan para petugas, sementara si temannya kabur. Tapi pada akhirnya, si teman naasnya ketangkap, dan dia pun akhirnya dibawa ke ruangan operasi, sambil Z memberitahu bahwa kalau bayinya akan menjadi milik perusahaan Mentel. Ketika lagi istirahat, John pun langsung ditendang sama si pria kekar, sehingga terjadilah keributan lagi di antara mereka. Gomez sontak datang membantu, namun tentu saja kekuatannya belum cukup kuat untuk melawan si pria kekar. Keributan mereka selalu diketahui sama si bos. Jadi Z bertanya apakah mau disakitin perut mereka, tetapi dijawab oleh si bos untuk membiarkan mereka ribut, karena dia menganggap keributan itu adalah sebuah pertunjukan yang mantap. Ributlah mereka berdua terus-menerus, sampai keributan mereka mengarah ke sebuah jembatan, dan jembatannya sengaja dijauhkan sama si bos. Menjadi bahaya, John pun berusaha untuk menjatuhkan si pria, sampai dia berhasil untuk menjatuhkannya. Tapi ternyata si pria masih bergelantungan. Oleh karena itu, si bos menyuruh John untuk menghabisi hidupnya, dan secara mengejutkan, John pun menolak untuk menghabisi pria kekar tersebut. Maka dari itu dia memutuskan untuk menolong si pria, sampai mereka berdua berhasil selamat dengan berdiri di ujung jembatan. Dan semua orang pun memberikan apresiasi ke John yang udah berbaik hati. Ini membuat si bos menjadi gak senang. Jadi dia memerintahkan robot yang punya tembakan meriam menuju ke mereka berdua. Si robot punya dua pilihan, antara menembak John atau si pria itu duluan. Dan setelah beberapa saat, ternyata si pria yang kena tembak duluan.
Alhasil, perut si pria menjadi bolong dan dia pun habis. Ini membuat John menjadi sangat marah. Dan tepat sebelum giliran dia untuk ditembak, si bos menahannya dan memutuskan untuk menyakiti perutnya saja. Gak cuma dia, si bos melakukan ini ke banyak tahanan. Oleh karena itu, para tahanan pun pada kembali ke penjaranya mereka masing-masing. Di saat itu, John ada melihat bekas bola hukumannya si pria yang terjatuh tadi, dan akhirnya dia mengambilnya untuk diperiksa. Setelah itu, John akan menerima hukuman yang lain. Dan ketika dia mau dibawa sama para petugas, dia memberikan bola bekas hukumannya ke Gomez secara diam-diam. Karen kemudian dibawa ke ruangan hukumannya John. Dan dia disuruh untuk menyampaikan sepatah sampai 2 patah kata sebelum hukumannya John kembali dimulai. Hukumannya adalah untuk penghapusan memori, yang hasilnya akan seperti si pria yang di tempat konstruksi sebelumnya, dengan cara diputar terus-menerus sampai John menjadi tidak waras. 3 hari pun berlalu, dan sampai sekarang John masih disiksa. Di saat itu datang Karen ke tempat si bos, dan dia diberitahu kalau misalkan sehari lagi John masih diputar-putar, dia bisa habis hidupnya. Ini tentu membuat Karen menjadi nggak kuat melihatnya. Tapi si bos bisa menghentikan hukumannya jika Karen mau menetap di tempatnya. Maka dari itu, dia mau nggak mau mesti menuruti keinginan si bos demi untuk membebaskan suaminya yang tersiksa. Alhasil, John menjadi nggak waras, yang membuat teman-temannya menjadi kaget. Melihat si bos yang sudah terpengaruh sama wanita, Z memberitahu bahwa sikapnya menunjukkan ketidakprofesionalan. Namun si bos mengacuhkan hal tersebut, karena menurutnya ini sudah menjadi keputusannya. Di saat itu, Karen memperhatikan cara kerjanya si bos. Dia mau mencoba menyentuh tombol-tombolnya, yang tentu saja langsung dihalangi sama si bos, dan mengancamnya akan menyakiti perutnya kalau coba-coba untuk menyentuhnya lagi. Suatu hari ketika tertidur, Karen ada mendengar suara-suara aneh, yang ternyata si bos lagi melakukan hibernasi, sambil menerima cairan-cairan yang masuk ke tubuhnya melalui sebuah selang. Ini membuat Karen menjadi kaget dan bertanya ke si bos, apakah dia masih manusia? Yang dijawab dia kalau dia sudah menjadi robot yang dikembangkan dari tubuh manusianya. Dia mengungkapkan kalau perusahaan Mentella yang mengubahnya seperti ini. Dan setiap bulan, dia akan mengkonsumsi cairan asam amino yang bisa terus membuatnya untuk hidup. Dia menambahkan, jika semua manusia seperti dia, maka nggak ada lagi kata kelaparan di bumi ataupun kelebihan populasi. Selain itu, dia nggak perlu tidur lagi setiap hari. Tapi dia mengaku masih bisa merasakan cinta. Karen bertanya, apakah masih ada yang lain seperti si bos? Yang dijawab dia kalau masih ada yang lainnya, namun tidak secanggih dia. Dia juga mengungkapkan kalau dia adalah salah satu bayi mentel yang diambil. Yang membuat Karen menyadari kalau para bayi yang dibawa selama ini ternyata akan dijadikan bahan eksperimen untuk dikembangkan menjadi robot seperti si bos ini. 4 bulan pun berlalu dan sekarang rambut John makin panjang sambil teman-teman yang berusaha untuk menyadarkannya. Sementara untuk Karen dan si bos, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Sampai Karen mau mengasihnya segelas minuman mantap yang belum pernah dicoba si bos. Setelah dia meminumnya, dia merasa kalau minumannya memang mantap, dan dia pun langsung teler. Melihat hal ini adalah sebuah kesempatan, Karen pun mengambil alih kontrol utama untuk memulihkan pikiran John yang belum waras. Tetapi setelah Karen berhasil memulihkannya, si bos kembali tersadar, dan Karen pun langsung menghampirinya. Ketika semua tahanan disuruh bangun di pagi hari, John ternyata kembali tersadar, yang membuat teman-temannya pada senang. Setelah itu, John dan kawan-kawan berencana untuk kabur. Dengan memperhatikan bola hukumannya dan berpikir kalau bola ini berguna untuk mereka bisa kabur. Ini membuat D-Day menjadi tertarik. Mengaku kalau dia dan temannya mengetahui tentang bom-bom karena dia pernah mengebom suatu bank. Jadi dia mulai mempelajari isi bola hukuman itu. Sementara itu, ketika si bos lagi sibuk sama Z, Karen secara diam-diam mengambil peta portrait dalam bentuk berlian, yang bisa memunculkan petanya jika diproyeksikan dengan cahaya. Kemudian dia meminta Pak Budi untuk mengasihnya ke John. Dan setelah dia menerimanya, mereka menggunakan laser untuk memantulkan berlian untuk memunculkan petanya. Akhirnya John dan kawan-kawan mengetahui jalur mana yang harus ditempuh untuk bisa kabur, sebelum berlian itu ditaruh kembali di tempat si bos oleh Pak Yudi. Di saat itu, si bos makin keterlaluan dengan meminta Karen untuk menceraikan suaminya dan menikah dengannya. Jika Karen setuju, si bos berjanji akan mengangkat bayinya sebagai anaknya sendiri dan gak akan bikin dia menjadi robot, serta akan membebaskan John. Si bos memberinya waktu sampai besok untuk menjawabnya. Jadi, Pak Budi mengabari hal ini ke John, sehingga John dan kawan-kawan akan kabur sebelum Karen memberikan jawabannya.
Setelah dipelajari bola hukumannya, D-Day menyadari kalau ternyata bolanya ada magnetnya dan membuat si John kepikiran kalau bola itu bisa digunakan untuk menarik bola hukumannya keluar dari perut. Semua orang ketakutan untuk melakukannya, tapi tidak untuk Agus yang gak takut apapun. Mulailah bolanya ditarik keluar, dan setelah bolanya mencapai tenggorokannya, dia pun muntah dan membuat bolanya ikutan keluar juga. Ini membuat teman-temannya menyadari untuk mau melakukannya meski ini cukup menakutkan. Ketika lagi berbicara sama Zed, dia mau memperlihatkan sesuatu ke si bos itu, yaitu sebuah rekaman yang menunjukkan Karen. Awalnya si bos kesal kalau Zed sebenarnya nggak boleh masuk ke ruangannya. Namun setelah melihat rekamannya lebih jelas, si bos baru mengetahui kalau Karen sudah mencuri berlian sebelumnya. Dan juga Pak Budi yang mengembalikan berliannya. Karena itu, Zed akan melaporkan ini ke para dewan direksi mental yang lebih berkuasa daripada si bos. Dan akhirnya ada robot lain yang akan menggantikan si bos. Sekaligus membuat Zed menjadi gak percaya lagi sama si bos. Ketika semua bola sudah dikeluarkan, mereka memasangnya di saluran pipa ketika waktu mereka bekerja di tempat konstruksi, dan sengaja menimbulkan keributan. Ini membuat Zed menyadari keributannya. Jadi dia mengaktifkan bola hukumannya, dan bolanya pun meledak yang membuat lapisan pipanya menjadi bolong. Setelah itu si bos baru mengetahui kalau John dan kawan-kawan udah kabur ke dalam pipa. Jadi dia meminta untuk menerjunkan pasukan bersenjata untuk mengejar John dan kawan-kawan. Di saat lagi kabur, mereka melihat ada gas yang berbahaya yang menghalangi jalur mereka. Begitu juga di sisi lainnya. Si bos lalu meminta John dan kawan-kawan untuk menyerah, yang ternyata nggak dituruti Agus yang sudah sangat berkeinginan untuk kabur, dan akhirnya dia pun habis, dan akhirnya ditembak sama prajurit yang bersenjata dari luar. Gak lama setelah itu, ada pelontar api yang mengarah ke mereka, sebelum datang senjata prajurit itu ke dalam. Melihat ini, John pun menarik si prajurit ke dalam dan membasminya sampai kelihatan wajahnya. Ternyata prajurit itu adalah robot juga sama seperti si bos. Dan mereka mulai mengetahui kalau Mental udah melakukan eksperimen-eksperimen ke para bayi, menjadikan mereka sebagai prajurit ketika udah dewasa nanti. Gak lama setelah itu, John memotong tangan si robot untuk mengambil senjata dan senapan yang ada di tangannya, dan dipakai oleh si John untuk melawan para prajurit yang ada di luar. Sementara itu, ketika Karen diajak kabur sama Pak Budi, mereka ketahuan sama si bos, dan dia pun mengaktifkan bola hukumannya di perut Pak Budi. Tapi karena dia udah mengeluarkan bolanya, dia pun menertawakan si bos, namun dia langsung membalas dengan mencekiknya. Melihat ini, Karen pun menggunakan serpihan kaca untuk menusuk si bos. Namun Karen menyadari kalau ternyata ini nggak mempan. Setelah Pak Budi dihabisin, si bos menghentikan tindakannya Karen, dan situasi Karen pun menjadi sangat bahaya. Beberapa saat kemudian, ketika masih bertarung, kacamata D-Day menjadi kececer dan pecah, sehingga situasinya menjadi bahaya dengan mata yang menjadi buram. Di saat itu dia terancam dan akan ditembak sama si robot meriam. Tapi untungnya datang John di saat yang tepat, dan si robot di depannya pun habis terkena meriamnya. Mereka bertiga kemudian kabur dengan menggunakan lift robot meriam untuk naik, sampai mereka tiba di lantainya si bos. Dan John bertanya di mana Karen. Si bos memperlihatkan Karen yang udah dibawa sama petugas untuk diambil bayinya, dan memberitahu kalau cuma anaknya lah yang akan diselamatkan di operasi itu, sementara si ibu akan dihabisi hidupnya. Ketika John setuju untuk membiarkan si bos kabur, dia menyuruh Zed untuk menghentikan operasinya, yang ternyata ditolak sama dia, karena dia yang udah nggak percaya lagi sama si bos. Maka dari itu, John dan kawan-kawan mesti ke ruangan operasi. Tapi belum lama mereka pergi, ada si robot meriam yang menghalang perjalanan mereka dan mau menembak mereka. Jadi John dan kawan-kawan cepat-cepat menghindari tembakannya, dan si bos pun akhirnya habis terkena tembakan meriam si robot. Menyadari kalau musuh terbesar mereka sekarang adalah Z, D-Day pergi ke ruangan kontrol untuk menyebarkan virus untuk menghentikan semua prajurit Z. Namun tepat sebelum D-Day memencet enter untuk memulai menyebarkannya, tiba-tiba datang prajurit yang menembaknya dari belakang. Ini membuat D-Day menjadi sekarat. Tapi dia tetap berusaha untuk bangkit dan dia akhirnya bisa menyebarkan virusnya sebelum dia meninggal. Alhasil, semua prajurit pada error dan semua tahanan berhasil keluar dari penjara, serta para petugas di ruangan operasi menjadi terganggu untuk membedah perut Karen. John lalu menyuruh Gomez untuk pergi ke tempat parkir, sementara dia pergi untuk menyelamatkan Karen. Ketika para petugas menahan Karen yang menjadi panik, datang John tepat pada waktunya dan membawa Karen keluar dari ruangan operasi.
Setibanya di tempat parkir, John dan Karen menaiki sebuah mobil yang sudah dicuri oleh Gomez. Dan di saat-saat yang krusial, akhirnya mereka berhasil kabur dan keluar dari penjara terketat itu. Beberapa waktu kemudian, setelah melewati gurun, mereka tiba di negara tetangga, dan Karen mengeluh kalau dia udah kesakitan dan mau melahirkan. Jadi dia meminta untuk menepi di sebuah gubuk. Dengan bantuan John dan Gomez, Karen berusaha melahirkan di dalam gubuk, tapi susah untuk dia lakukan. Beberapa saat kemudian, mobil yang mereka curi menjadi aktif sendiri, dan si Z yang berhasil membajak mobilnya sambil dia mengaku kalau dia adalah AI yang paling canggih dan hebat. Awalnya, Gomez menjadi heran, dan setelah itu dia menyadari kalau Z masih mengincar mereka. Jadi Gomez berteriak ke John untuk keluar dari gubuk. Namun naasnya, nggak lama setelah itu Gomez pun habis ditabrak oleh Z. John dan Karen mengetahui hal ini. Oleh karena itu, John menghindarkan Karen dari laju si mobil, sebelum si John menembaki mobilnya. Beberapa saat kemudian, peluru senapan serbunya John habis, dan karena nggak ada pilihan lain, dia pun menggunakan pelontar api untuk menghalau pandangannya Z. Setelah menyemburkan terus-menerus, dia berhasil menghalau Z untuk memaksanya membantingkan setirnya. Tapi naasnya, arahnya sekarang adalah ke gubuknya Karen, sehingga mobilnya meledak dan gubuknya pun hancur. John melihat hal ini penuh kesedihan, menduga kalau istrinya dan bayinya sudah habis hidupnya. Namun setelah beberapa saat, ketika dia memeriksa gubuknya, dia mendengar ada suara tangisan bayinya dari kejauhan. Yang ternyata, Karen selamat dari hancurnya gubuk itu, dan dia yang udah melahirkan bayinya. Film diakhiri dengan si John dan Karen yang merasa bahagia, dan akhirnya mereka berdua pun berhasil mempunyai anak kedua. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, like, share ke seluruh dunia ya. Thanks for watching, see you, bye-bye.